Web3 is fun, Web3 is fun, Web3 is fun. Kita dimainkan di editingnya. Dari Asta Space Studio, Unj Podcast. Unj. Welcome back to Unj Unj Podcast with me, Topoki and Abi Bayu, Ya. Buana. Ya, kamu Buana. gue jadi Buana sekarang. Ya, kamu membuana Topoki. Yes. Kita dan kembali bersama Evantan. dengan baju yang sama. Baju yang sama. Nah, kita emang baju kita cuma gini doang Evan ya. Gila. Baju hitam, baju Gue hitam. stay in karakter. Betul, sesuai sama. gue. Ini aku punya kemeja ini 30. Sama terus. Dan sesuai janji kita di episode kemarin, kita bakal ngobrolin recap yang kemarin dulu. Jadi di episode sebelumnya kita udah bahas tentang perjalanan Evantan masuk ke dunia NFT, berawal dari DeFi dan ketemu NBA Top Shot, kemudian Axie Infinity dan akhirnya CryptoPunk. Betul. Sekarang di minggu ini bahas apa nih? Sekarang tentunya masih di Asta Space kita akan membahas tentang karirnya Evan yang dari CryptoPunk itu sekarang ini kalau bisa dilihat kan berarti kamu itu trading ya awal-awalnya ya, bener gak sih? Trading, collecting, nyampur-nyampur lah. Trading, collecting. Nah, to inspire people, kita tuh biasanya tanya, Bun kamu awalnya gimana sih gitu kan? Oh ya gini, sekarang aku jadi gini. Itu ya 10 menit lah. Iya. Sekarang dia awalnya doang 40 menit. 40 menit. Itu karena dia terlalu OG. Karena perjalanannya panjang banget. Dan itu belum selesai Pak. Iya. Itu baru awalnya. Tadi masih kita cepetin lagi. Baru awalnya itu. Iya. Udah kita belum dengar tadi tuh yang CryptoKitties sama si Axie Infinity. Iya. Gila. Nah, sebenarnya Van ceritain boleh nggak ceritain lagi dari kamu awal itu terus sampai sekarang itu gimana? What's the biggest difference? Kamu dulu trading, terus sekarang jadi apa sih? Nanti kita akan ngomongin biggest profit and loss. Stay tune ya. Maksudnya mungkin dia kayak perspektif kamu tuh awalnya kan melihat ini kan sebagai opportunity yang kayak apa, tapi kalau sekarang tuh kamu melihat Web3 itu sebagai apa gitu. Nah, betul. Awalnya tuh pasti kan penasaran. Jadi dimulainya itu dari penasaran, pengen coba, interested, exciting, pengen ini it's a mystery gitu kan, it's a new space. Dari penasaran jadi fun. Gara-gara fun jadi ketemu temen, jadi ketemu new fun family, friends baru-baru gitulah semua. Nah dari sana baru pelan-pelan jadi transisi ke wah ini bisa jadi side gig. Ternyata ini nggak cuma fun and buat cari family, cari new friends yang kayak ada same hobby and interest, tapi juga ternyata wah we can actually earn together juga gitu kan. Jadi nggak cuman seru-seruan nggak dapat duit, tapi seru-seruan bisa dapat duit juga. Ada sense kayak community ya? Ada sense community. Web3 is community bro. Nah community itu yang bikin seru. Jadi dari mulai dapat duit yang kayak gue bilang di episode yang kemarin itu. Bagus Pan. Dia udah ngikutin kita nih. Bagus. Nah, dari sana itu gue baru mulai tekunin, baru akhirnya tahu ternyata blockchain technology itu potensinya luas sekali. Jadi bisa NFT itu kan orang kadang-kadang cuma mikir cuman art, cuma collectible doang. Padahal sebenarnya NFT itu at the source itu cuman proof of ownership kan. Yes. Like a certificate of ownership. Yeah. Utility-nya apa yang lu tempel di atas NFT itu kan could be anything. Yes. Yeah. Bisa jadi art, bisa jadi game, bisa jadi utility, bisa jadi loyalty program, bisa jadi receipt, bisa jadi music, bisa jadi movie, bisa jadi equity, proof of equity or like a shareholder gitu kan. Jadi sebenarnya dari sana itu yang bikin gue jadi excited about what can I do as someone yang udah trade and collect to kind of like push this space forward lah. Jadi makanya gara-gara itu gue juga jadi excited to be advisors of projects. Jadi kayak try to work with projects. Soalnya gue kan bisa dibilang sedikit males sih kalau start my own project. Soalnya kayaknya it takes a lot of time, kayaknya very stressful. Cuman at the same time gue juga nggak mau sampai knowledge yang gue udah gain ini gue cuma simpen sendiri. Ini lucu ya, biasanya kalau orang udah masuk ke NFT gitu udah punya knowledge sih langsung buat project sendiri loh. Tapi Evan tidak. Evan kayak apa ya? Knowledge dia tuh general banget dan banyak gitu. Jadi kalau misalnya cuma dipakai buat satu project sayang banget. And you gain more knowledge dengan menjadi advisor project ya. Of course. Iya. Jadi projectnya jadi beda-beda dia. Tambah gede. Operasional kan gue nggak pernah handle juga. Okay. Misalnya gue nggak start my own project, gue jadi nggak tahu kayak
susah dan susah dukanya tuh apa aja sih kalau lagi starting a project. Iya. Yang pain points itu di mana lagi starting a project dari awal sampai jadi itu biasanya orang stucknya di mana dan kira-kira yang bikin successful apa, yang bikin failure itu apa. Itu kan yang gue nggak bisa lihat sebagai trader dan collector kan. Gue cuma lihat dari luar sebagai holder. Tapi kalau jadi advisor gue jadi ngerti nih, wah ternyata jadi founder itu nggak gampang ya. Ternyata susah juga, harus mikirin nggak cuman yang sekarang tapi juga ke depannya gimana, mau dibuild jadi apa lagi. Dan build itu kan butuh waktu kan. Jadi mereka harus bener-bener harus udah mikirin dari jauh-jauh hari gitu. Nah itu yang bener-bener gave me new insight sama new learning experiences juga. Seru banget ya. Kayaknya gue jarang ngelihat ada project atau jangan-jangan nggak ada nih project di Indonesia yang tidak meminta Evan untuk jadi advisor gitu. Betul Gila juga. gak gue ngomongnya? Betul. Kayak semua yang gede-gede, all the big names itu Pasti. semuanya pasti kayak ada Evan Tan di situ. Iya. Van, kamu berarti Godfathernya. project pertama yang kamu advise apa nih? Project pertama yang I advise Ingat nggak? Parah sih kalau lupa, gila lu. Uninterested Unicorns. Oh ya? Yeah, dari Singapore, right? Singapore. Yeah. Nah, kok lu bisa tahu sih? Bro, come on man. Tolong dong, kita harus knowledge itu harus ada di dunia. Gila. Jadi Bacot. gimana ceritanya kok itu waktu itu lu udah tahu lu bakal jadi advisor atau lu cuman diajak-ajak aja? Iya, gimana? Yang itu kan, yang uninterested kan. Gimana kamu jadi advisornya, Van? Kebetulan foundernya itu my friend, ketemunya I di see. NBA Top Shot. Oh, lagi-lagi ke situ, Yeah. community Emang itu ya. NBA Top Shot. Gila, Nah, Top Shot itu nih. kan dari Top Shot itu mereka bikin this Discord and community namanya The Asian Mint. Nah, I don't know if you guys pernah dengar Of atau not, course, Asian we Mint. know the Asian Mint. Nah, Asian Mint itu awalnya tuh Top Shot. Oke. Maksudnya gimana, Pak? Iya. Orang-orangnya ya? Komunitasnya tuh komunitas Top Shot. Oh. Mereka nggak even ngomongin NFT loh. Kasih tahu Top dulu Shot Asian doang. Mint buat yang denger ini. Iya, Asian Mint itu yang kemarin bikin ranking yang Ya, gue tahu yang, paling banyak tuh yang jadi acuan. jadi acuan buat orang-orang min. Yang ngemin. Ya kalau orang, ada yang hype nih, upcoming tiernya apa nih gitu. Iya. Probably something, ya. Iya, jadi Ah, kayak gotta bisa make it lihat gitu-gitu kayak lah. ada tiernya, jadi Ya. tier S, tier A, B, Ya, C ya. gitu ya. Kalau main blow on sempet di tier berapa? S. Oh, gokil. Proud nih saya. Biasa rakpul-rakpul tuh S semua. Hey. Bercanda. Hey, Kalau nggak salah, bahaya. waktu itu yang di S itu ada Moonbird. Terus jadi April ya, kan last yang paling banyak disebut tuh April Asian Mint. Jadi ada Moonbird, ada Mind Blow On, ada Lonely Pop, Iya. sama ada satu lagi gue lupa waktu itu, PSN. PXN. Iya. Ya, itu tuh zaman-zaman masih Bahkan bagus. Imaginary Ones itu di bawahnya di A waktu itu. Waktu itu tuh benar-benar Asian Mint tuh Bible kita tuh. Ya, bener sampai sekarang, Pak. Masih iya. orang-orang masih Bible. Gue lama gak ngegerain soalnya. Iya sama, tapi Asian Mint tuh memposisikan dirinya emang seperti itu tuh. keren. Ternyata itu orang-orang itu juga ya, orang-orang komunitasnya si. Aku mau ngebahas lagi tentang Asian Mint tapi nggak enak udah dah. Oke. Tidak enak ya. Waktu juga kita terbatas. Masih 5 menit. Oh iya. Evan, bentar lagi. Lanjut. Lanjut. Kita masih ada 20 menitan lah, seru. Iya. So, dari sana, first is the uninterested unicorn. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang udah nggak begitu sih. Nah, dia kan ada second collection juga kalau nggak salah kan apa-apa gitu lah. Gue advice mostly pas mereka launch doang awal-awalnya. Oke. Abis itu mereka rata-rata that's how I work sih. Bisa nggak usah minum kopi gak lu? Kalau minum kopi, suaranya jangan deketin sini dong. Mentang-mentang Anda yang punya nih. Kan sponsor. Tapi kamu sebelum jadi advisor, jarak kamu dari pertama kali masuk NFT sampai jadi advisor itu berapa lama, Van? Dari CryptoPunk mungkin ya. Dari awal aja. Dari awal, Dari boleh, awal boleh. dia mulai kayak mulai aktif lah. Pertama kali masuk NFT sampai jadi advisor, wah nggak tahu. Uninterested Unicorn itu kapan ya? Sebenarnya sebelum itu juga sempat advice, cuma advice yang kayak Personal aja kan. personal. Jadi Tapi advice kira-kira deh, A year? Within a year? No? 6 bulan? nggak nyampe. 1 hari? Enggak. Ya, nggak nyampe. 6 bulan lah, 6 bulan. At that time aja sebenarnya advisor role itu juga Nggak ada official. ya? Atau masih belum Yeah. terlalu gimana-gimana ya? Lebih kayak friend asking for advice Oke, aja. oke, Jadi kayak, oke. gue lagi mau start project Kayak nih, kamu di bantuin Beba gua dong." first. Iya. Kayak kamu di Beba first gitu. Iya, Cuman jadi- levelmu rendah. Iya, and gue juga Udah nggak di-kick dapat apa-apa loh gue dari Uninterested Unicorn. Oh ya? Gue cuman bener-bener kasih advice ke dia doang. Nah Iya. ini tuh bisa ditangkap kalau yang namanya Evantan waktu tuh bahkan udah dapet the knowledge dan apapun, kadang-kadang orang tuh mikirnya selalu dapat apa gue dari project ini. Iya. Ngerti gak sih kayak
selalu asking for apa yang aku dapetin, for Iya. money gitu. Padahal Iya. kadang yang experience dan segala itu lebih penting karena kalau mungkin nggak ada uninterested unicorn ya nggak ada Evantan yang Benar. sekarang gitu. Maybe ya nggak tahu. Tapi ada orang-orang mindsetnya itu udah apa sih yang aku dapetin gitu. Iya. Soalnya seru for me. Iya, I think being That's- able that's- buat masuk ke dalam itu Lu jadi itu kayak intisarinya sebenarnya. kayak Gitu. Shark Tank gak sih? Lu bisa Asik. lihat kayak ada Iya. mereka lagi mau bikin apa terus lu kayak Beli sekarang. Jual. Nggak, anyway, dari sana Van, sampai sekarang ada berapa project project ya, berapa project yang kamu yang udah lu advise? advice. Siap. Yang official kayaknya cuman nggak nyampe 10. Nah, nggak mungkin, Pak. Yang official ya. Kok lu gak percaya sih? Nggak mungkin. Namanya dia selalu ada loh. Iya sih. Yang official tuh cuman nggak nyampe 10. Oke. Cuman yang unofficial yang kayak kita suka paling meeting Zoom sekali, Ah. 2 kali gitu ya udah banyak. Atau namamu Gua atau nggak namamu dikasih role. Sebentar, gue gak ngerti dengan official unofficial. Yang gue ngerti tuh yang lu dibayar gak sih? Kayak dibayar atau dikasih insentif gitu. Atau namamu ditaruh di website itu official bukan? Ya, official tuh yang ditaruh di website. Oh. Kalau yang unofficial tuh paling gue cuman ketemu sama dia sekali atau 2 kali. Men, gitu. soalnya gini, ini mungkin yang buat dengerin juga ada yang tahu ada yang nggak tahu. Evan ini orangnya selalu berusaha membantu, Pak. Iya. In any project, Sampai man. tadi pun Ote juga calling, gue lagi meeting pagi sama dia, terus gue bilang kalau gue mau ketemu Evan, oh iya Evan orangnya baik banget gitu. Nggak, soalnya Reputasi- project apapun, Reputasinya tuh projectnya sekecil apapun, begitu temannya Evan atau dia tahu, oke gue bantu gitu. namanya wangi ya. Iya, bagus banget. Gokil. Gokil. Ya lumayan lah dapat kripto penghabis ini. Dikasih sisi boleh lah airdrop. Iya. Tapi itu Oh, emang jadi yang aku unofficial, respect ya. Aku respect dari Evan kayak gitu. Iya gak sih kayak dikasih role di Discord-nya terus disebutin Evantan ada di project ini itu udah nggak kehitung ya? Itu tergantung gue agree or not gitu kayak. Most of the time itu kalau yang official ya pasti gue Jadi lu udah juga agree. lu jelas-jelas harus menjaga juga kan nama lu. Iyalah. Kan? Jangan sampai lu ada di project Rakpul Iya. atau project-project yang kayak nggak jelas gitu ya. Makanya gue pengennya kalau gue jadi official advisor itu emang gue beneran kasih advice. Lu advisor-nya main blonde gak sih? Iya. Oh iya, Iya. kita Of course, iya. Iya. Soalnya banyak orang yang cuma mau pakai nama kan buat marketing kan. Iya, Jadi betul. marketing jadi kayak gue nggak kasih advice at all, pinjem nama gue, ditaruh di sini buat marketing. Nah itu yang gue nggak mau. Gue actually as much as possible kalau misalnya I want to be official, I want to actually be involved gitu. Do you remember all the 10 projects? Yang gue inget official is like Anissa Unicorns. Yeah. Apa- Oh, that's official. official. Okay. Yeah. Eventually jadi official. Alright. Tadinya jadi Awalnya cuma main, casual doang. Akhirnya mereka mau put me on the website. Soalnya emang I've been working with them juga kan, Okay. lama gitu. Ya udah. Okay. Anissa Unicorns, Avarik Saga, Afrik Saga. Ya. Avarik Saga, Baris saja. Karafuru. Karafuru. Apa sih kenapa semuanya kamu tanyain? Biasa aja dong. Gua kasih suspense. Oh iya. Mind Blown, Mind blown. Awas ya. Jadi aku yang suspend. Orange and Oh wait. Ini Go mah. away. Ini mah nama-namanya benar-benar. Kenapa kita malah berdua? Terus. Itulah yang Yang ini yang udah 4 ya. Yang ini kan upcoming masih Owen masih Stone. upcoming. Dan pastinya tier S ya. Udah gak ada tier sekarang. Terus ada lagi yang kamu ingat? Kayaknya udah gak ada yang official deh. Yang official kayak Udah kelar ya? Yang lainnya udah kelar semua. Oke. Iya. Atau Ini yang ongoing soalnya. iya, tapi ada satu yang Owen belum. Oh iya. Iya. Yang paling memorable apa, Pak? Karafuru memorable sih. Carrefour. Iya. Iyalah. Iya sih. It's probably dari semua yang gue advice itu yang paling biggest success. Oh, MBO enggak ya? Hah? Belum. Kan Belum. sukses juga, cuma itu kan biggest. Nah, biggest. Bagus. Ini bisa sold out loh. Bagus. Main lo sold out. loh. Bagus saya holdernya Iya. kok gimana sih? Nggak cuma sold out dong, sold outnya 0,69. Ih, gokil. Soalnya dijual sisanya dengan harga whitelist. Bagus dong tapi. Iya kan? Iya. Ya tapi emang semua bisa dibilang dari semua project ini itu sukses semua, Pak. Big name semua. Big name semua. Uninterested ini kan juga it's very big names at that time ya. He's the first NFT project di Southeast Asia kalau nggak salah yang make it kalau nggak salah pada saat itu pertama that time. kali. Ya nggak sih? Yeah, I think Tuh. so. Gokil, Pak. Evantan ini. Terus dari first dari trading jadi advisor. Ya kan? Selain itu apa, Van? Sekarang gue juga involved in 2 launchpads. Oke. Jadi gue sekarang gue Tidak hanya satu.
Yeah. Tidak hanya Nggak satu. ada. Gue Nggak nggak pernah dengar ada orang tuh bisa involve into Launchpad. Itu Launchpad. Involve-nya soalnya involve-nya sebagai apa dulu? Siapa tahu involve-nya cuma ecek-ecek. Oh iya, Ya, admin. Involve-nya apa? Role gue sama sih. Jadi kayak sebelumnya kan gue individually jadi advisor. Nah. Cuma sekarang kita as a group. Tapi role gue sama, jadi strategic advisor juga. Oke. Sudah strategic advisor 2 lagi, ini nggak pernah. Iya. Ini Nggak soalnya pernah. teman-teman Iya. semua. Jadi dia bisa kadang bilang gini, lu jangan kayak gitu, soalnya sebelah Iya. gue buatin strategi Nggak buat mungkin sebelah. lah dia kayak gitu Pak. Gila lu. Kita merusak namanya dia malah nih. Enggak. Boleh sebut gak nama Launchpadnya by the way? Codex sama Anima. Codex Anima. sama Anima. Lu sama Codex kan? Owens Codex. Bener kan? Kalau Anima? Anima baru. Anima Baru nih? kan? Baru ya? Iya. Projectnya apa? Udah ada? Projectnya masih belum reveal. Oh berarti upcoming? Iya, masih, Wow. masih working in the Ada slot background. gak di sana buat gue masuk? Ingat CEO. Oh iya maaf. CEO main blown. Ingat. Udah stuck tuh sekarang main loan, gak bisa kemana-mana lagi. Iya, Oh, iya. nggak bisa. Aku masih bisa. Masih bisa. Kan cuman collab doang di Owens ya. Collab manager doang. Soalnya udah ada Launchpad sendiri kan. Jadi Sebenarnya. ada stok gak buat aku? Ada spot ya balik. Nah, itu berarti sekarang, man, it's been a journey ya. Jadi kamu Gila ya. trading doang. Dari Dan sorry, advisor dibayar dong, Van. Dibayar Dong. Lumayan dong, Van. lumayan lah. bayarannya tuh per bulan atau percentage? Percentage pass mid. Percentage pas. Percentage pass me. Percentage Jadi pass mid. buat teman-teman yang sebentar jangan nyampah dulu. Pantes Pak. Pantas dia bilang sukses. Oke. Percentage pass Jadi buat teman-teman yang belum tahu kayak percentage pasmin. Minting itu kan bisa dibilang kayak semacam Launching ya? Launching. Kalau di dunia saham itu namanya kayak semacam IPO. IPO. Kalau di dalam kripto itu ICO. Ya. Tapi bisa dibilang itu crowdfunding. Kalau buat teman-teman yang benar-benar awam banget itu kayak kalau kita bisa.com, Abi kakinya patah. Butuh duit. Mulut kau ya. Contoh. Mulutmu ya. Emang gak tahu diri nih orang ya. Jadi butuh funding kayak Kenapa misalnya contohnya harus aku benar gitu loh. masa Agung Gak mungkin. Aku gak ada lagi. tiba-tiba rekamannya hilang langsung. Kita all this recording hilang langsung tiba-tiba. Sorry ya, gara-gara kaki gua patah. Agung Jadi- adalah yang punya Asta Space Studio. by the way. Iya, by the way kita balik lagi nih Inside Asta Studio joke, tempatnya ya. keren banget. Iya. Jadi butuh 8 juta gitu ya buat operasi kaki. Nah, crowdfunding itu tuh bisa dibilang kayak minting, tapi Jadi- bedanya kalau crowdfunding kan kayak kalau misalnya kita bisa kan cuman ya udah duitnya dipakai buat biaya operasi, tapi ini dapat NFT, Jangan minting. salah. Ya, jangan salah, kita bisa juga dapat presentasi dari situ. Persentase apa? Kaki. Dari semuanya kan dia Oh iya, betul. Tapi minting kita itu bisa buka NGO kalau loh. minting itu Buat kayak yang nggak tahu. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Itu buat orang awam, tapi kalau buat yang mungkin buat teman-teman yang udah biasa main-main barang-barang branded, ketika suatu barang lukisan seni itu mau dikeluarin ke publik, sebelum dia diperjualbelikan di publik, di market, di pasar, orang-orang pertama itu dapat hak buat beli. Jadi kalau NFT kan itu pertama kali collection itu baru dikeluarin orang-orang minting gitu, orang-orang beli pertama kali dari si artis. Nah itu tuh persentase pas minting itu artinya kayak dari ketika penjualan pertama kali itu, nah si Evantan tuh dapat persentase dari situ karena dia advisor strategik buat Betul. project Jadi tersebut. persentase ini diambil untuk suatu keperluan lah. Betul. Jadi kalau misalnya contoh nih, kita bisa lagi ya, terkumpul 8 juta. Persentasenya diambil sama kita bisa ya untuk keperluan, misalnya operasional, bla 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 kayak gitu Iya. dulu loh. Jadi ya kan seperti itulah, dapat lah ya. Sampai untuk bisa bikin kayak sebuah project bisa kejual itu kan pasti ada aktivitas Betul. marketing, ada strategik, ada produk, Ya, ada tim. betul. Nah itu semua tuh si Evantan ini adalah advisornya gitu. Yes, jadi Anda dapat persentase dari setiap ini ya. Iya. Meeting-meeting. Kerja Kerja. Jadi gak dibayar di awal ya Van ya? Nggak dibayar. Bayar di akhir. Jadi tergantung dia mintnya sukses atau enggak. Jadi Betul. kalau tiba-tiba dia nggak mint out ya gue juga dapetnya Betul. Oke. Dan banyak banget. Kayaknya 90 Nggak ada yang ngamin out kan? Iya. so far nggak ada sih. Nah, sombong Tapi kali. tapi di Web3 Space itu 95% project gagal minting. Kayak entah nggak tahu ya kurang hype atau apa semua pada hilang. Ya gitu. nggak semuanya bisa hype lah. Betul. Pastinya. Ya kan yang hype aja belum tentu sold out. Bener nggak? Yang sold out loh aja sekarang. Ya, nggak masih sekarang. ada problem lagi setelahnya gitu. Ya kan. pasti ada challenges lah, bukan Yes. problem lah, ada challenges. Jadi sekarang dari trading menjadi yang sekarang ini adalah menjadi advisor. Advisornya juga bukan cuma project, tapi advisornya buat Launchpad. Nah jadi Launchpad pun buat semakin menggambarkan, Launchpad ini bisa menghasilkan project-project. Jadi lebih Iya. gede lagi. Coba jelasin Launchpad itu apa? Oh ya, Launchpad ini kasarannya namanya dari launch dan juga pad. Jadi membantu suatu project untuk mensukseskan projectnya dia. Jadi kalau aku mau buat project,
aduh daripada mikir sendiri, nyari tim sendiri, nyari developer sendiri, udah deh aku mau hubungin seorang launchpad atau kasarnya tuh IO ya, IO di dunia wedding atau IO apalah supaya event. nikahnya perkawinannya sukses gitu ya. Ya betul, ataupun ya bentar saya mau merit ya, enggak. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau ngebuat basar kan itu pakai IO atau apa event. Nah ini launchpad itu IO-nya buat sebuah NFT project. Iya. Begitu? Kerjaannya banyak banget ya. Jadi mempersiapkan project itu sendiri, struktur produknya seperti apa, konek-konekin ke partnership juga, vendor-vendornya. Mungkin kalau dia punya tim artnya kayak mau kayak gimana, sistemnya kayak gimana, bla 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 itu kompleks. Bahkan ada yang sampai buatin website juga dan Web3 developmentnya juga ya. Kalau si smart contract juga. Kalau Codex sama Anima tuh lingkupnya sampai mana aja sih? Ya kurang lebih itu. Jadi sebenarnya kita mau jadi ngisi lah. Jadi foundernya punya apapun, apa yang dia nggak bisa kita isiin. Jadi kalau dia nggak bisa bikin web, ya kita bikinin web. Kalau dia nggak bisa QC art, kita bantu QC art. Kalau dia nggak bisa marketing, kita bantu marketing. Kalau dia nggak bisa community building, kita bantu community building. Jadi kita bantuin almost every aspect. Jadi benar-benar all in one di satu ini buat inkubator buat mereka buat bisa take off ya. One stop shop lah. Jadi pokoknya apa yang lu kurang, gue isi gitu. Gila. Dari advisor yang cuman kayak dimintain tolong, sekarang dia jadi kayak tempat peluncuran orang-orang mencari dia kayak memuja-muja Evantan kayak bukan ada fotonya Evantan di rumah-rumah mereka kayak Evantan. Gila banget ya. Lu tinggal di mana by the way? Evantan. Di pick ya itu ya. Tapi gue cuma jadi advice doang. Kalau advice itu kan cuma salah satu aspek ya. Jadi kalau dalam launchpad itu ada banyak banget aspeknya dan operasional itu gue nggak bisa handle sendiri. Jadi kayak misalnya community building, gue nggak mungkin bisa community build sendiri gitu kan. Jadi udah ada tim-timnya masing-masing yang bikin web, yang bikin smart contractnya, yang bikin artnya, yang generate the art together itu kan semuanya harus ada timnya. Nah, enaknya kalau gue sekarang work with smart launchpads, jadi kita punya tim tuh lebih holistic. Kita bisa provide service-nya lebih oke. Kalau advisor doang, kadang-kadang gue udah pelan-pelan lebih nggak begitu ada value-nya. Ya. Jadi, but as a whole, sekarang value-nya jauh lebih banyak. Mumpung masih bahas launchpad, bisa nggak lu kayak kita kasih lu space untuk kayak bercerita apa sih keunggulan dari Codex dan apa keunggulan dari Anima gitu? Kenapa kayak pilih Codex atau kenapa pilih Anima? Kenapa 2? Bukan kenapa 2. Kenapa tapi 3? Kenapa project-project tuh perlu pilih mereka bukan kenapa Evan pilih mereka. Itu maksud saya Bu Ana, Pak, thank you. Sebenarnya Launchpad itu kan juga buat ngebantu orang yang sebenarnya masih mau masuk ke dalam dunia Web3, cuma masih belum begitu fasih lah sama hal-hal di Web3 itu yang dibutuhkan tuh apa sih. Nah kan sekarang juga banyak orang itu yang belum mengerti tapi udah mau langsung terjun aja. Dia nggak ngerti apa-apa, dia coba launch a project, kirain gampang, habis launch terus gagal gitu kan. Padahal sebenarnya launching NFT project di dunia NFT itu nggak gampang, ada banyak hal yang harus dipikirin. Salah satunya misalnya utility-nya apa, kira-kira value yang kita kasih ke holders itu apa. Ini kan hal-hal yang sebenarnya harus udah dipikirin dari sebelum launch. Kira-kira yang kita mau provide tuh apa sih. Nah, valuable or not itu kan yang bisa determine orang-orang yang udah di dalam NFT space kan. Orang-orang baru kan nggak tahu kira-kira yang what's exciting for the community, yang what's not kira-kira apa aja gitu. Nah, jadi as a launchpad itu kita juga nggak cuma provide advice buat kira-kira utility apa sih yang menurut kita semua itu lumayan exciting for holders. Jadi kita bantu asah ide-ide mereka. Nah, jadi anggapnya jadi sparring partner lah buat founders. So a lot of founders kadang-kadang mereka the way they think itu kan very one-sided kan. Mereka belum tahu kira-kira wawasan dari kayak beberapa orang itu mungkin opininya beda-beda semua. Tapi kalau udah as a whole kita semua udah agree kayak ternyata utility yang you're trying to provide nih could be valuable from like different points of view gitu. Jadi gue sebagai collector, gue mikirnya begini. Ada orang sebagai smart contract developer, dia mikirnya begini. Ada orang sebagai flipper, dia mikirnya begini. Tapi kalau dapat, anggapnya jadi kayak focus group lah buat work together gitu kan. Nah itu keunggulan dari both launchpads ini ya, is that mereka udah punya experience in the space not only buat collect projects, tapi juga udah pernah launch projects. Jadi kasih experience-nya both ways is like kira-kira market insight itu bagaimana, sama gue dulu udah punya experience nih, gue launch project tuh gini, pain points itu di sini. Jadi jangan sampai lu nabraknya the same hurdles kayak yang dulu, udah pernah kita ketemuin. Dulu gue udah pernah salah di sini, lu jangan salah lagi gitu. Pas lu launch ini jangan sampai repeat the same mistake. Jadi kita keep improving. Terus bedanya apa nih antara dua ini? Ya mungkin gini, si Codex itu lebih specialized di sini gitu. Speed gitu, yang ini quality atau mungkin atau ini NFT udah pernah di NFT music misalnya ini. Kalau kamu nyari NFT music, aku saran ke sini gitu. Misalnya apa, Van? Boleh nggak? Di antara dua. Gue dua-duanya lumayan sama sih. Jadi emang
nggak gitu terlalu beda, cuman emang just division of labor. And aja. different person ya? Dua Oh, totally different gitu. teams. Totally different person. Dua totally different teams. Jadi emang sebenarnya use case-nya dua-duanya sama. Cuman kan ya nggak, namanya projects ada banyak, nggak mungkin cuma ada satu launchpad kan. Oh. Jadi akhirnya ya udah bikin 2 launchpads, dua-duanya jadi bisa tap into mostly Indonesian market sih. Wow. Oke. oke. Jadi kayak ini kalau kita mau ngadain event ataupun mau merit, kita tinggal cocokkan sama siapa aja sih sebenarnya. Karakternya, dia Iya. kalau ngebuat event tuh kayak gini gitu. Tinggal gitu aja ya Van ya berarti ya. Cuma si Anima lebih baru ya daripada Korex ya. Barengan lah dia. Barengan. Oh, ya? barengan. Kita kayak Alfamart sama Indomaret lah. Oh iya. Tapi Owens tetap terbaik gitu. Main blown. Dan main blower. Salah satu tim. Amin. Bagus. aja. Bagus. Oke, next. Bagus. Next question. Ngapain next question? Next solution. Next solution. Enggak sih. Ya next question. Gue Van, mulai bingung. Jadi kalau yang kalau kamu kita bisa menanyakan ini ya. Kalau kamu lihat dengan kondisi yang sekarang, market yang seperti ini, yang lucu ini ya kadang-kadang. Tapi kamu still doing advising di 2 launchpad bahkan gitu-gitu kan. So you still see something in Web3. Of course. There's Jadi still so many things ahead in Web3. pasti. Ya, ini cuma sekarang itu Bukan pasti cuma banyak- flipping kan berarti? Bukan cuma flipping. I think Web3 as a space, as like blockchain technology lah. Ini udah nggak mungkin gone. Eventually pasti adopted, cuman kita nggak tahu kapan aja. Projects pasti banyak yang ada yang start and fail. Sama lah in any industry ya. Yeah. Kayak if you look at internet back in the 1990s gitu kan, pasti banyak ada internet companies yang start fail. 90% fail, 95% fail. With Web3 and blockchain sama. Bakal 95%, 96% fail. So my belief itu sebenarnya, my conviction is not in individual projects. Individual projects itu kan you never know. Could be risky, could die, could be alive, we don't know. Yeah. Tapi my conviction itu lebih ke space-nya. Web3 and blockchain space ini is gonna exist. Jadi as much as possible, gue mau soak in as much knowledge and like understanding of the space as possible. Makanya gue involved in launchpads, jadi gue bisa belajar dari sini. Jadi eventually kalau sampai ada something yang click, kalau gue perlu invest into something or like put my money somewhere, gue udah tahu, gue udah lumayan ngerti lah sama the space, jadi gue bisa ada conviction yang bisa back me up in like making good business decisions gitu. Oke. Tuh dengerin tuh. Terpukau loh aku sampai kayak Makanya. gila nih orang satu ini. Oji tuh benar-benar bikin merinding loh kalau dengerinnya itu kayak Kok bisa ya? maksudnya di tengah orang-orang yang sekarang tuh benar-benar cuman mikir kayak banyak yang bilang ke kita tuh kayak Web3 is all about money, about kayak flipping gitu kan. Orang beli cuman pengen untung doang. Ya kan? Jadi kayak dengerin dengar dari Oji langsung tuh kayak no. Tahu nggak apa Ini ya? tuh masa depan gitu. Betul. Kamu tahu yang di pikiran gue apa? Apa? Kita nih sama-sama Cina kok bisa beda ya. Ya orang. Pak, tapi kamu asli mana sih? Asli mana kamu? Jakarta. Jakarta ya? Purely Jakarta? Purely Jakarta. Born and raised. Born and raised. Orang tua juga? Wow. My mom dari Siantar, Oh. my dad dari Belitung. Siantar tuh nggak pakai yang top ya? Siantar top nggak? Itu Siantar tuh perusahaan. Sumatera bukan? Ya, thank you. Ini ditanggepin sama dia gitu loh. Jangan ditanggepin. Gue gitu. selalu nggak ngeh kalau dia jok dia selalu nggak nanggep. Thank you Van ya. Siantar top snack gitu Pak. Ada udah ragu-ragu padahal. Oke. Jadi kita masuk. Ini last question ya. Gua ya. Ada. Lu Kamu mau ada nanya apa? yang mana dulu? The one that we've been waiting for. Ya, gua lebih kalau dari gue pengen nanya ke lu tuh, bagi lu Web3 itu apa sih? Tadi kan lu cuma cerita kayak apa Masih yang, ada possibility. Iya, possibility. Tapi bagi lu sendiri Web3 itu apa sebenarnya? What is Web3 for you? Web3 itu kan the next level of information technology lah ya. Jadi kayak the main aspeknya ya pasti decentralization. Jadi mau in terms of blockchain, that's the whole idea kan, decentralized. Honestly gue nggak tahu kapan kita bener-bener Web3. Sekarang kita masih belum Web3. Web 2.5. Web 2.5. Soalnya masih ada centralized bodies. Sampai kita ganti Iya. podcast namanya Web 2.5. 2.5 Oke. udah bukan. Oh, Masih sorry. belum 3 Iya. kan. Kita mikir OpenSea. Oh, OpenSea lu trade NFTs are like decentralized, makanya is web 3 gitu kan. Iya. Tapi OpenSea centralized. Iya. A lot of the platforms are centralized. Masih ada centralized governing bodies yang ya kita punya faith in their hands lah anggapnya gitu Betul. kan. Jadi even centralized exchanges juga masih very needed in the space gitu. Jadi ya but I think the whole aspect itu kita lagi moving towards decentralization. Jadi Yeah. kind of like where nobody itu lebih powerful daripada everybody else.
Tapi I don't know if that's just cuman kayak idealistic utopia ya Web3. Utopia, Wow. family. Name drop. Terus Yeah. Jadi mungkin aja it might not exist Web3. Kita mungkin bakal stuck di Web 2.5 for a very very long time. Cuman ya I think in general ya ini cuman upgrade aja from the internet era yang tadinya people can interact with like information online and like write stuff online. Sekarang lu juga jadi punya ownership of like the servers online. Iya. Nah, jadi ya that's kind of like the main gist of like Web 3 lah I would say. Tapi ya use case-nya itu exactly bakal bagaimana kan you don't know. Ini jadi Web 3 and blockchain itu it's only the technology. Ntar itu bakal manifest into what nggak tahu. Cuman the potential is there. And I think sekarang juga it's very premature lah ya. Iya. It's very early. Kayak onboarding tuh susah banget. Benar. Buat orang buat create wallet and do stuff like that itu masih susahnya setengah mati. Iya. Not only that, lu kalau mau beli kripto lu masih buka account di centralized exchange dulu, beli kripto di sana, habis itu lu create a wallet terus keluarin lagi. Itu terlalu susah buat for the general public to use. Iya. Nah, I think so technology wise mereka masih harus improve where onboarding itu simple and easy and gampang. Itu we're not there yet. We're still very very very. Kita tuh masih the first generation. Jadi keluarannya benar tadi kita tuh masih centralized banget karena yang di atasnya kita masih centralized. The only way buat kita bridging ke Web3 itu ketika yang first gen ini udah keluarin yield, udah keluar nih hasil-hasil orang-orang bawahnya, udah punya funding sendiri dan mereka bisa create idealnya mereka tanpa harus bergantung sama yang centralized gitu. Sampai sekarang kan kita masih investornya apa semua kan masih banyak-banyak yang pihak yang gede-gede, kayak nggak bisa lepas gitu. Kayak harus nunggu sampai second generation, third generationnya keluar nanti. Mungkin orang-orang di bawah kita yang join baru-baru yang ngikutin ideologi ini gitu. Gua rasa gitu sih. Oke, next question yang udah ditunggu-tunggu dari tadi juga sama semua teman-teman di sini. Silakan Bi. What is your biggest profit and loss? Kayak itu kan Profit terbesar dan kerugian terbesar seorang Evantan OG NFT Space yang foto-fotonya ada di rumah-rumah orang-orang NFT disembah-sembah. ada di home screen-nya orang-orang ada di handphonenya apa Evantan. Lagi pop kayak Evantan. Semoga aku bisa jadi Evantan. Bantalnya udah di print Evantan. Enggak, itu creepy sih Pak. Gimana Van? Gue nggak inget exactly. Cuman the top 3 of profits yang gue dapat actually dari Bored Ape Yacht Club. Kamu main Bored Ape ya? Iya. Gila. Damn man. Iya. Gue dulu ini masih untold story nih. Damn man. BYC ini belum ini. Masih banyak banget ya. Kita ada 1 jam lebih sih. BYC kan launch pas Maret. Iya. Gue main 12. 2021. Kamu mah? 12. Gue main 12 BYC at that 12 BBG kamu BJ berapa buat itu? 0,08. 0,08. Damn. Tapi udah gak ada semua. Masih ada. Damn. Masih hold sampai sekarang. Berapa? Jadi gue sempat dapat. Dude, kamu masih hold 12-12-nya? Enggak. Itu pasti udah jual beli. Gue udah banyak trading. Okay. Mirip lah kayak CryptoPunk. Beli 12, udah 10x ke jual, 20x ke jual. Effortnya tuh effortnya tuh gak jauh-jauh beda sama orang-orang Degen. Tapi BYC. Bedanya cuma timing doang. Masih pegang berapa Van? Sekarang satu ape, 2 mutant sama 1 anjing. Gila nih orangnya. Yeah. Oke, BYC min 0,08. Min 0,08. Ya ini buat teman-teman tinggal search aja harganya berapa ya sekarang ya. Total nominalnya nggak tahu lah exactly sekarang. Jadi tapi waktu kamu jual kan nggak harga sekarang dong. Nggak harga sekarang. Bertahap. Masih kayak wah naik nih jual. Naik lagi. Ya beli dong. lagi, ada beli Gak ada. juga. Gue gak pernah lihat ada orang yang bener-bener beli di bawah, buy bottom, sell top banget. Semua 12 ada lah, ada yang nggak ada. Semuanya naik. ada prosesnya. Iya. beli, jual Gokil. pelan-pelan gitu. Gue Terus- nggak mungkin hold setahun lebih juga kayaknya terlalu gatel. Iyalah. Shit, tapi 12 BYC, Iya. that's the dream man. Iya, pada saat itu gak mikir itu the dream. Iya. Sekarang the dream. Sekarang dream. Kemarin Ya. itu gue udah 10x, gue udah seneng banget. Dan 0,08 jadi 0,8 gue udah kayak wah puji Tuhan. Gitu kan. Luar biasa. Tapi sekarang gue mikir gila ngapain gue jual hati. Sekarang berapa? 90? Sekarang Enggak, 50. 70. Tertingginya 70 BYC berapa?
tertingginya dia. Tertingginya 150. Iya. 150. Ya, bayangin kalau gue 12-12-nya gue habis mint gue nggak jual sama sekali sampai 150 terus gue jual. Aduh, misal 1.500 seandainya momen. 1.800 Ethereum. Seandainya momen. Iya, apalagi lumayan pas BYC baru launch itu kan langsung immediately langsung 12x 15x kan. Jadi lu pasti gatel jual dong. Nggak mungkin lu 15x lu kayak kalau gue nggak jual kayaknya gue idiot. Bisa dari di tahun depan. Iya. Nggak mungkin. Tapi tetap aja Damn, bro. Orang tuh beli satu aja udah gila, ini Iya. 12. 12 pada saat itu. Dia Kita punya kan banyak nggak tahu. peluru buat kayak Mei buat kan? main-main. April Mei ya 2021 Ini ya. Maret April. Maret April, sorry. April 2021. Lanjut yang lain. Itu satu project. Nah. Yang kedua Oniforce. Oh, man. Universe juga gila kemarin. Sekarang Sampai- udah hilang tapi, ya? Tapi Hilang dong. peaknya Universe berapa ya waktu itu? Cepet peaknya sempet 8 ETH floor 8 kalau nggak ETH. salah. 7 atau 8. Sekarang gone right? 0, Sekarang gua udah nggak lihat lagi. 0,005. kamu sempat punya? Enggak, gue sempet cek. Oh, Belum masuk gue anak baru. Iya. Ya itu seru tuh. Itu pas mint gue langsung basically sweep pas pre-reveal kan. Jadi hoki dapat banyak yang rare juga. Jadi pas gue Oh, sebelum reveal. Jadi- Pre-reveal tuh sebelum Ini reveal lu ya, guys. berapa? 40 ya? Apa? Sweepnya banyak ya? 20-30 ada. Iya. Habis itu jadi pas floornya naik. Berapa itu? Ya, pas Ya, floornya kali naik aja. Enggak, maksudnya minnya waktu itu berapa? itu mintnya kalau nggak salah 08 juga paling. 0,08 0,1 lah. Semua Tapi kan pas standar segitu tapi waktu pas gue sweep itu harga floornya udah 0,2 0,3. Oke. Nah itu gue sweep di sana. Jadi Tetap pas aja. floornya Enam naik Ethereum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu gue pelan-pelan jual terus. Tapi kamu nggak rugi dong? Hah? Itu Mana bisa rugi that's, sih? ini profit kan? Ini masih ngomongin profit. Profit. Ini profit. Oke, Kan profit. tadi kan 3. Ya. Lanjut. Ya, terus satunya lagi itu Universe tuh Indo ya by the way? Oniforce itu timnya bukan Indo, artisnya Indo. Oh, oke. Oke, next. Ya, yang terakhir itu Ghost. Ghost. GHXST. Aku nggak tahu ya. Ada. GHX. GHXST. Ada. Oke, GHX XT masih nggak tahu tapi lanjut. Ya, intinya gue dulu pas beli itu harganya 0,1. Abis itu Sweep. nggak Mint. sweep. Itu beli aja. Dia dulu dia bukan generative art, dia tuh one of one art. Oh. Dia one of oke. one art, jadi dia cuma drop randomly gitu, stealth drop every week bisa keluar 2 gitu, randomly on OpenSea lu masih adu cepat aja gitu, kayak siapa yang beli duluan dapat gitu kan. Iya. Ya gue beli kalau nggak salah 2 at that time 0,1 sama 0,2. Terus pas lagi peak-peaknya itu sempet naik harganya itu 150. Ghostnya. Jadi tapi itu itu peaknya, cuman gue nggak jual di sana. Di berapa? Oke. Di berapa? Lu waktu itu di berapa? Nah gue jualnya somewhere in between, gitu aja deh gue ngomong. Somewhere between Gila sih ceritanya nih. top price. Gue berasa dengar apa ya? Orang tua yang cerita waktu muda dia Papa dulu nak. Tapi jangan kau terlalu senang. Namanya juga ada profit pasti ada loss. oh my god. What's your biggest loss, bro? Lupa. Gede juga lossnya. Lucunya, my Lucu biggest kata dia. biggest loss gue juga ada Oniforce Oke. dan Cyberkongs. Hari ini saya nggak pakai bahasa berkong. Oke, Oniforce. Jadi Oniforce itu pas lagi hype-hype-nya. Kamu beli lagi. Beli. Kebetulan kan gue kenal sama si Brian kan, the artist. Nah, Rich Brian ya? Brian Lee. Bukan dong. Nah, Rich Brian. Tanggepin gitu loh kalau lagi bercanda. Oh iya maaf. Gue sempat foto sama Rich Brian sekali loh. Itu bagus. Ini kapan? NFT NYC. Oh ya? Oh dia datang. Dia datang ada salah satu eventnya, dia yang artisnya. Gila. Jadi pas dia lagi beres show, gue tungguin. Pas dia lagi jalan keluar. Lu gebukin. Tapi dia artis perform. Artis perform. Oh bukan artis yang. Ya, dia nggak masuk NFT, dia Oke, cuma oke. nyanyi aja Oh dia kebetulan di sana. gua kira dia tahu. Fantan gitu. Woi, Gue punya gua foto kira. lu di kamar mandi gua gitu. Kamu ngomong Indo gitu. Dia nggak kenal gue harus diem kayak ayo foto dong. Orang Indonesia. Tapi kamu ngomong Indonesia bukan? Oh, enggak, dia lagi jalan keluar jadi gue masih buru-buru. Ya, kita nggak sempat ngobrol or anything. Tapi selfie bareng kan? Maksudnya bukan? Selfie bareng. Oke. Ya, gue udah takutnya bouncernya dorong gue. Aduh, dia udahlah. Iya, oke lanjut. Lanjut. Nah, ini gara-gara gue kenal sama artisnya Oniforce, si Brian. Dia sempat nanya sebelum Oniforce launch, guys kira-kira ada trade apa sih yang exciting? Yeah. Nah, gue ngomong sama dia, gimana kalau di belakang Oninya itu ada setannya, haunted gitu kan, mirip kayak Shutter yang Oh, yeah. horror time movie itu loh. Yeah. Yeah. Nah, gue ngomong, coba kayak gini. Terus dia bilang, wow itu
bagus juga idenya. Akhirnya dia bikin satu haunted di belakang. Nah kebetulan yang gue punya ide itu dia bikin jadi rare banget, cuma ada 5. Nah gara-gara cuma ada 5 dan gue ngerasa kayak Emotional attach. Oke. Ini trik gue yang bantu inspire nih. Tadi kamu gak dikasih. Tapi gak dikasih. Yah. Kan dia mau fair dong. Oh, Soalnya iya, benar. super rare banget, gak mungkin Iya. dikasih ke gue. Cuma ada 5. Gara-gara cuma ada 5, gue ngerasa kayaknya gara-gara gue yang inspire gue harus beli. Tapi bukan advisor ya pada saat itu ya? Bukan. Oke. Gue cuman Teman-teman aja. tahu aja tentang Cuma project. kenal aja. Oke. Ya udah, kebetulan pas lagi hype-hype-nya ini haunted kan cuma 5. Ada satu orang jual 80 it, gue beli. Dude, Terus sekarang ya value-nya ya 0,00. ya jadi intinya dari satu iPhone lah. jadi Omniverse kamu nggak dapat apa-apa sebenarnya? You still- Overall masih profit. Anjir. Oke. Overall masih profit. Tapi dari satu- Cuman dari satu ini sakit banget. Tapi ya udah nggak apa-apa. Waktu itu tapi lu beli tuh kayak Guys, 80 it guys, teman-teman yang Udah nggak ada lagi 80 ini udah hilang. lu expect-nya tuh 80 itu tuh stay atau dia lu udah tahu dia bakal berkurang atau gimana sih? Waktu mentality waktu mau beli atau kamu itu. beli apa? Ini bisa 8.000 it gitu. Intinya itu udah lagi terlalu emotional, udah nggak mikir apa-apa. Oh, Gua udah nggak tahu. bodo amat lah ini gitu. Pokoknya ini kayak ya udah gue udah profit from Omniverse, gue pakai profitnya biar gue bisa treat myself with Want NFT this. yang gue inspire. So, is it still there? Masih gue masih hold sampai sekarang. Oke. Ntar kita Kalau tampilin lu ya. bisa upload itu di Instagram. Ntar kita Sekarang. tampilin ya. Digital Coba, Collectibles. coba lihat aja seberapa dalam luka gue. Ada ya, ntar di walletmu masih ada? Masih ada. Ya udah, Ntar- kita cek ntar nanti. tampilkan nanti ya. Ini kita cek. Lihat how bad it is. Iya. Yang berikutnya. Yang berikutnya Cyberkongs. Kenapa sih Pak kamu harus bawa-bawa Cyberpunk sini kan? Soalnya ini lukanya terlalu dalam, gue sampai bingung, speechless nih. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Karena we know Cerita lah. aja, Kan, cerita kan, ke kita, kan cerita gue juga dengar dari Aji. Ya intinya gue beli Cyberkongs lumayan banyak lah. Baby-nya gue beli, VX-nya gue beli, abis itu Ya, Maksi. Oke. Genesis Kong-nya gue juga beli. Gue Terus- expect cuma satu dari mikir gue. Tapi ini Yeah. kayak banyak. Semua. Nggak cuma satu-satu kan? Kalau Genesis Kong gue cuma satu. Oke. Tapi gue belinya bener-bener kayak Top. hampir nggak hampir top lah. Gue Top. actually Kalau- lagi on the way down. kalau top kan Aji. Gue kirain the bottom. Yeah. Top kan 80 ya? Masih di 80 atau di bawah Oh, gue 80? juga beli 80. Enggak, Genesis Kong tuh topnya 220. Oh iya sih 200. Shit. Iya. 200. Iya sih lupa. Makanya- Aji kamu 80 juga sama Aji. Aji juga beli 80. Kita belinya bareng. Oh my god, ini Belinya pertemanan yang berbahaya sekali. Gue Berbahaya. choose your friends wisely. FOMO dong. man. Orang beli gue juga belilah. Aji degen sih. Iya. Wow, oke satu Genesis Kong di 80 it. Ya, terus baby ya gue beli banyak. Gue beli dari 18. Gua beli 18. 18 gue beli, 15 gue beli, 12 gue beli, 11 gue beli. Habis itu gue 10, 8 gue beli juga. Sekarang harganya Sekarang 2. udahlah. Lu beli di harga 5,65. Iya. Iya, itu pada saat itu masih 5-an. Itu aja masih, Itu masih sakit. keren banget Itu waktu aja itu. udah sakit. Tapi keren waktu itu. Sekarang juga agak keren sih Mas Ian, Pak. Masih. Masih namanya masih keren, cuman harganya yang nggak keren. Iya, lu bisa Iya. lose money segitu banyak, lumayan keren lah. Sekarang 2 kan babynya? Apanya? 2 2 it. 2 it tan. Oh, gue udah malas lihat. Aku kasih tahu. Aku kasih tahu biar kamu sakit. Terakhir saya dapat tweet notification itu Genesis 15. Tapi sempat Genesis itu, sudah Koko balik sweep 20. loh. Masih. Di sweep sama Koko. Koko pernah Oh, sweep. enggak, kemarin 15, ada yang jual 15. Oh, kemarin ada di sweep sama Koko. Koko, betul, sweep si lagi. Aji mau Seru lagi. Iya, ini ada. Aji mau ada. lepas, tapi dia kena emotional memory. 80. Jadi dia nggak bisa lepasin. VX ada banyak. PX sempat ada 15. Habis itu udah jual 5. Tapi jual 5-nya juga udah break even. Sekarang 10-nya sih udah ya jadi debu lah. Lesson learn-nya apa sih? Lesson learn Pakai ditanya lesson learn lagi lu. Benar, ini penting. Kenapa lesson learn? Ya, tapi kamu kenapa beli Cyberkong? Kalau Oni kan kamu kenal artis. Cyberkong kenapa? Pertemanan. banyak teman-teman yang maxi. Oh iya. Banyak teman-teman yang maxi. Kamu enggak? Mereka juga gue dulu awal-awal justru gue nggak gitu beli Cyberkongs. Oh iya. Oke, Giliran gue beli langsung turun. Lesson learn. Oh, gara-gara kamu. Nah, giliran gue beli langsung turun. I bought the top terus langsung mati. Lesson learn-nya apa nih? Damn. Gimana cara lu mengambil kesimpulan dari kejadian ini gitu? Lesson learn-nya itu kayak you can't predict anything. Di Oke. NFT space itu It's just- mau seberapa banyak pun orang ngomong ini bakal Bagus. naik,
Do your own research ya. No guarantee. No guarantee. Gue kira dia bakal bilang don't trust anyone within the space. Kontradiktif sama community di Web3. Ya tapi kan kembali lagi itu ke diri sendiri ya. Kalau udah ngelakuin ya just do it on your own risk, dan juga buat teman-teman yang baru berjoin di sini itu selalu pakai uang dingin ya. Karena Evantan ini udah udah punya pengalaman di awal-awal juga ada profit, makanya dia berani mengambil resiko. Kayak Oni kan dia udah ada profit dari Oni, ya udah beli aja lah karena emotional risk. Tapi kalau masih baru-baru jangan ya. Unless you understand the risk. Ya kalau bisa lebih uang dingin lah. Don't invest in the things that you don't understand lah. Karena kayak di luar Web3 pun masih banyak sarana kayak instrumen-instrumen investasi yang gila gitu. Tahun lalu sempat trending banget robot trading kan. Semua orang kena tuh di situ. Katanya di Roxy sampai satu Roxy itu toko-toko elektronik semuanya bangkrut di situ gara-gara ada satu om-om. Satu om-om ini sealing satu robot trading, semuanya ikut habis semua satu bangunan. Well, nggak cuma NFT sih, nggak cuma NFT, nggak cuma Web3, nggak cuma crypto ya, tapi that's investment. But it's a great story and experience yang kita dengerin dari Evantan sih. Iya. So, mungkin terakhir ya, gue pengen tutupnya tuh kayak dari lu, what's your plan for yourself in the future? Lu pengen untuk di Web3 space ini apa impact yang pengen lu buat sih ke depan? Honestly kan sekarang gue lagi masa-masanya soaking in as much as possible ya. Jadi I think eventually gue pengen banget sih buat make a positive impact so that paling enggak this time Indonesia nggak telat lah masuk new technology. Soalnya kita lihat dari previous historical technological advances, Indo tuh masuknya selalu kayak ya abis orang udah hype dia baru masuk gitu kan. Jadi kalau bisa sekarang yang exciting is like orang-orang Indo sekarang udah lumayan technologically savvy. Jadi buat mereka masuk new technology itu jauh lebih gampang. Tapi even if jauh lebih gampang pun blockchain ini masih lumayan susah. Jadi as much as possible gue maunya tuh hurdles buat orang onboarding itu di remove as much as possible lah. Jadi buat orang lebih pengen belajar, soalnya the space is exciting gitu. Jadi jangan sampai gara-gara males belajar atau malu bertanya, jadi nggak mau belajar, jadi ketinggalan. Gue pengennya gini deh, generasi kita tuh jangan sampai kayak generasi orang tua kita, yang dulu disuruh bikin email kayak apaan sih email, gue nggak mau bikin email lah, gue nggak mau ini, gue bikin Facebook, Instagram, nggak mau lah, gue nggak mau belajar ini. Jangan sampai generasi kita itu ngulangin kesalahan yang di masa lalu. Kita mau jadi generasi, mau setua apapun kita, ntar one day kita jadi om-om gitu misalnya, jadi om-om Web3. Nah, kita one day jadi om-om Web3, jangan sampai kita kayak anak kita ngomong, ada Web 5 nih. Ada ini nih, ada Web 5. Kita kayak, enggak lah, gue udah comfortable sama Web 3 gitu. Nah, I think as much as possible gue mau at least jadi sosok yang seperti itu buat kind of push this generation forward to always like learn and strive to be better lah. Jadi mau Web 2, Web 3, 4, 5, 6 sampai 10 pun kita kayak tetap harus belajar. Adapt or die. Gila. Adapt or die. Dan ini yang dilakuin sama Evantan, which I appreciate, kalau dia mau datang ke podcast kecil kita ya. Iya. Ya salah satunya adalah untuk nge-push atau inspire people, right, to be in the Web 3. Mungkin dia bakal disebut jadi Bapak Web 3 Indonesia. Wah. Kan tidak mungkin. Monumen. Bapak Web 3 Jamaika kan nggak mungkin. Iya kan? Ya. Dibuatin monumennya nanti. Oh iya benar. Di Muara Karang. Thank you banget ya. Thank you banget Evantan, thank you for coming dan udah sharing. Semoga apa yang ingin dilakukan untuk to inspire and push people to the Web3 itu bisa benar-benar terlaksana, karena that's what we want to do juga. For people to jump to the Web3 ataupun yang udah di Web3 untuk semakin bisa belajar sesuatu lah dari sini for people like you yang udah mau datang. So, thanks for chatting with us. Dan nongkrong sama kita di Unch Podcast dan di Asta Space Studio. Thank you. Thank you banget. Thank you banget. Udah. Dan titik koma ya. Sebutin aja nih. Sebut aja semuanya ya. Apa nih? iPhone. Iya. Rode. Itu tuh. Kita bareng-bareng yuk. Oke. 3, 2. Kita close-in ya. Dengan apa namanya? Apa ini ngomongnya? Slogan atau apa? Intro tuh belakangnya apa sih? Bukan, outro. Outronya. Outro chant. Ini kalau itu apa? Itu apa? Ya itu kayak chant gitu. Nah ini chant. Benar. Oke. Chant kita adalah 3, 2, 1. Thank you. Bye-bye. Thanks man. Yeah. Thank you Unchers udah dengerin episode ini.
Kalau kamu mau share cerita kamu tentang Web3 atau mau ngobrol-ngobrol, langsung aja DM Instagram @unch.people.